warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat keimanan untuk bisa kembali melaksanakan sholat Jumat di masjid suci ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang berlaku yang mulia. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jemaah yang sudah ada dalam masjid untuk bisa mengisi di sok-sok terdepan dan yang membawa alat komunikasi agar bisa diaktifkan terlebih dahulu, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kehusukan ibadah kita bersama. Dan kepada jemaah yang masih ada di luar agar bisa mempercepat mengkali ke dalam masjid sebelum khotib berada di atas mimbar demi keutamaan pahala salat Jumat. Selanjutnya kami akan melaporkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Jumat lalu tanggal 12 April 2024 saldo Rp1.432.000, kotak amal Rp389.000, uang tetap Rp170.000, jalanan takwih total Rp800.000. Pengeluaran Jumat yang lalu rutin Rp250.000, token listrik Rp203.500, gaji perawatan masjid total Rp350.000. Total saldo akhir masjid sebanyak Rp1.591.500. Kami pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah dan penonton tetap yang telah membelanjakan sebagai hartanya dalam Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang lebih berganda. Amin. Kemudian yang akan kita sebagai khotib sekaligus imam sholat adalah Al-Ustaz Erwin Jundul, dan yang bertindak sebagai muazzin adalah Al-Ustaz Ismail. Demikian penyampaian ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para khotib waktu dan tempat kami bersenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi anzalna ala ibadihi bi rasulihil mab'uts rahmatan lil alamin alladzi akramahum bi risalati khalidatin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habib arsalahu ila kafatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man halafa fi Ramadan sayaquluna kullu Ramadan. Thumma qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyarakat muslimin sudah yang sangat mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memberikan segala bentuk pujian syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpah rahmat karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini semua masih dititipkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana nikmat yang saya maksud adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman wal Islam, dan satu yang tak kalah pentingnya adalah nikmat hidup, nikmat talas ia mesinnya hingga mengumpulkan kita dengan Allah. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat hasilnya
Anda kadang-kadang kita al-susuri di mata Kurang yang hadir di tanpa keamin Dan marahi hati kebakuatan adalah untuk membuktikan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang senantiasa kita kerjakan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita yang teramat kita cintai, kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik alaihi. Beliau adalah Nabi sekaligus Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan sebagai utama makarimah akhlak, sebagai Nabi penyempurna akhlak. Bahkan beliau adalah Nabi sekaligus Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi ini mengajarkan kita bagaimana cara bertauhid, bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Bahkan beliau adalah satu-satunya ikutan yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai ikutan yang paling sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah ikutan yang paling baik. Mudah-mudahan selaku umat beliau senantiasa mampu mencontoh, mampu mengikuti akhlak-akhlak daripada beliau, sehingga di kemudian hari kelak kita diberikan syafaat oleh beliau, sehingga benarlah sabda man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku maka sungguh dia telah benar mencintaiku, dan siapa yang benar-benar mencintaiku kata Nabi ma'i fil jannah, bersama aku di dalam surga. Masyarakat muslimin sidang jemaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa kemarin kita mengucapkan minal aizin wal faizin. Sekarang ini alhamdulillah kita sedang masuk ke kedua di bulan Syawal, di mana satu bulan penuh kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melawan hawa nafsu kita, untuk melawan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, untuk memperbaiki semua tingkah laku kebiasaan buruk kita dalam bulan suci Ramadan, sehingga pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk menservis diri kita, untuk memperbaiki diri kita, mulai dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita, mulai zahiriyah kita sampai batiniyah kita, semua diservis, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwasanya kita ini diperbaiki, diservis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa begini karena Allah Subhanahu wa ta'ala luar dan dalam. Mungkin selama 11 bulan yang telah lalu di pantarangan bulan-bulan yang banyak kebiasaan buruk kita, mungkin perkataan buruk kita, mungkin pandangan buruk kita, mungkin pendengaran yang tidak mengenakan kita, langkah kaki, gerak tangan kita, bahkan pikiran, otak kita. Ini yang diservis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Terbukti bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bulan suci Ramadan, mendatangkan bulan suci Ramadan, betul-betul ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa mungkin ang kasih berkata guna terganggu sampai kasih balik. Mungkin ada yang mengganggu emosi kita. Yang saya kenal negatif, atau mungkin apa sudah bahwa tak untung atau puasa. Sehingga betul-betul puasa ini adalah untuk melatih diri kita. Melatih apa? Memperbaiki ucapan kita. Mungkin saja di 11 bulan yang telah lalu ucapan kita ini senantiasa menyakiti hati saudara kita, hati tetangga kita.
Sehingga itu yang dilatih dalam bulan suci Ramadan. Penglihatan biji mata kita, pendengaran daun telinga kita, gerak tangan, langkah kaki kita, pikiran, akal kita. Inilah yang dilatih di dalam bulan suci Ramadan. Berikan akal baik. Karena Ramadan ini sudah berlalu, sudah kokohan berlalu meninggalkan kita semua. Apakah setelah Ramadan ini berlalu, puasanya pun ikut berlalu? Sehingga sia-sia kita berusaha melatih diri dalam bulan suci Ramadan, mempertahankan kefitraan kita di bulan suci Ramadan, sehingga lepas bulan suci Ramadan kembali lagi kita di kebiasaan buruk kita di luar bulan suci Ramadan. Sehingga itulah kata doa daripada baginda Rasulullah, man arafa fihi Ramadan, siapa yang memahami bulan suci Ramadan, siapa yang menghormati Ramadan, maka engkau akan meminta, engkau akan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saya kuluna kullu Ramadan. Ya Allah, jadikanlah setahun ini Ramadan. Jadikanlah semua bulan ini, 12 bulan ini adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena betul-betul dalam bulan suci Ramadan kita terdiri dari segi emosional, terdiri dari segi ucapan, perilaku kita, tingkah laku kita, betul-betul kita terdiri. Sehingga ketika kita latihan 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan, bagaimana implementasi di luar bulan suci Ramadan? Apakah mampu kita implementasikan latihan kita 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan? Di 11 bulan yang akan datang. Jangan sampai ketika Ramadan ini berlalu, puasanya pun, latihannya kita di dalam bulan suci Ramadan ini pun ikut berlalu, sehingga sia-sia latihan. Ibarat pemain bola, ketika pemain bola ini latihannya biasa-biasa saja, ketika masuk pertandingan yang sesungguhnya, maka permainannya bukan sama. Ilyas Pikal menjadi petinju yang terbaik di Indonesia. Tidak mungkin menjadi petinju terbaik di Indonesia ketika latihannya biasa-biasa saja. Pantesan ketika latihannya biasa-biasa saja tidak akan menjadi juara dunia. Makanya kita digembleng 1 bulan berlatihan. Untuk apa? Untuk mengarungi pertandingan yang sesungguhnya 11 bulan. Sehingga 1 bulan penuh betul-betul kita meraih kefitraan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlahir sebagai fitrah. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Tiap manusia yang terlahir di permukaan bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah suci. Sehingga bulan suci Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meraih kembali kefitraan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku, semua umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang tidak ingin mempertahankan kefitraannya yang diraih 1 bulan penuh. Saling memaafkan lahir dan batin. Untuk apa? Betul-betul kita terlahir ke permukaan bumi ini sebagai manusia yang lahir suci tanpa dosa. Itu pun tercermin dalam kelahiran kita di satu sahwat. Kenapa? Karena betul-betul kita ingin meraih kefitraan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, kakek buyut kita Adam alaihissalam diciptakan di dalam surga. Nenek buyut kita pun demikian, Hawa diciptakan di dalam surga. Kemudian mungkin garis tulisan Tuhan, skenario Tuhan, skenario Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kakek buyut kita dan Hawa alaihissalam ke dunia ini. Ketika secara garis keturunan kita semua ini adalah keturunan daripada Adam alaihissalam dan Hawa. Ketika kakek buyut kita diciptakan dalam surga, umpama surga ini adalah milik daripada kakek buyut kita,
berarti secara garis keturunan aku letok ke anak di surga. Biasanya seperti ini. Hadirin sekalian, angkana nia nenenta nia keturunan tak nia istilahnya nenenta ya reka kakek yang mempunyai istilahnya tanah yang luas. Kemudian nenenta amutir. Tentu dibuat supaya garis keturunan yang berhak mendapatkan kafling, yang berhak mendapatkan yang namanya bagian daripada tanah tersebut. Kenapa? Karena dia kiantama di garis keturunan. Sampai dia kiantama di garis keturunan berarti ada istilahnya kewajiban atau hak kita dalam atas tanah yang dimiliki oleh nenek kita tertentu. Beginilah kakek Adam alaihissalam dan juga nenek buyut kita Siti Hawa, bahwasanya tercipta di dalam surga berarti dia bagian tak ilalang di surga, bantuan kanan dia kaplingan tak ilalang di surga. Berarti kita semua ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang notabene keturunan daripada Adam alaihissalam, berarti berpotensi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpotensi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus mencari tahu bagaimana cara mendapatkan kampingan kita di surga itu. Karena bagian pertama ini warna poinnya antama di garis keturunan dia kesumpah antama di garis pembagian ini, tapi tidak diboleh, tidak dirasa. Begitu juga dengan surga ini. Makanya baginda Rasulullah menyampaikan kepada kita, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang tidak ingin mencari kambingnya dalam surga. Kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan bulan suci Ramadan untuk meraih kefitraan kita sebagai hamba Allah yang terlahir fitrah. Dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, betul-betul apakah kita meraih kembali kefitraan itu? Ketika tidak, berarti kita yang dimaksud oleh kanjeng Nabi yang tidak mau masuk ke dalam surga. Karena apa? Sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ramadan. Untuk apa? Untuk menghapuskan segala dosa-dosa, kesalahan kita yang pernah kita lakukan 11 bulan yang telah. Sehingga sia-sia orang yang dipertemukan bulan suci Ramadan kemudian tidak mendapatkan kefitraannya kembali. Yang saya maksud kefitraan adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjamin 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita implementasikan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai bangun tidur sampai tertidur kita kembali betul-betul bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kita ya. Sekarang pembuktian daripada 1 bulan yang telah lalu ini, apakah mampu kita implementasikan 11 bulan yang akan datang? Karena pembuktian daripada puasa latihan kita 1 bulan yang telah lalu ini adalah 11 bulan yang akan datang. Sehingga ketika siapa yang mampu betul-betul mengimplementasikan yang 1 bulan atau 11 bulan yang akan datang ini hanya dimaksud saja imunah kumpul Ramadan. Seakan-akan kita merasa 11 bulan yang akan datang ini adalah Ramadan. Artinya kata apa? Betul-betul kita tetap mempuasakan ucapan kita, puasakan pendengaran dan telinga kita, kita puasakan penglihatan biji mata kita yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kaki dan gerak tangan kita betul-betul kita senantiasa puasakan. Bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan menahan haus, betul-betul kita puasakan kebersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki kita. Mungkin inilah sedikit yang dapat saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat terkhusus diri saya pribadi, dan saya akhiri ucapan barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ana bihi wa sifil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Khaliqat, Allahumma ya Malik, Allahumma ya Rabb kulli dzul. Allahumma salli rusul Muhammad fil arwah wa sallim ala jasad Muhammad fil ajsad wa sallim ala kabar Muhammad fil qubur. Allahumma barik rusul Muhammad minna tahiyatan wa salam. Allahumma barik rusul Muhammad minna tahiyatan wa salam. Allahumma barik rusul Muhammad minna tahiyatan wa salam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya rabbal alamin wa syaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan lana wa falil lisan. Allahumma laqad haqqan sunnati wa batil batil wa sunnati. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimin وللمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر وما تسمعون في الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Seperti dosen dan dapatkan isi sab yang masih kosong dari kesempatan sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعملون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولو كان البحر مددا بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم
إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Dia banyak